Nah, waktu saya mandiin malam, waktu jantan sama jantan ya, pakannya itu saya kasih kencang sama timun. Jadi patokan saya itu cuma dua. Jangan lupa subscribe channel RD Kicau. Jangan lupa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya lagi sama saya Artanosa Brilian ya. Sebelumnya kan kita nih sekarang jawab pertanyaan dari kawan-kawan ya di channel-channel itu ya. Saya ada pantau masalah pakan sama mandi ya kan. Sebenarnya saya sudah jelasin sebelumnya itu di di video pertama. Ada pembahasan jantan ini ya, pembahasan jantan masalah pakan dan mandi ya. Saya udah jelasin di pembahasan jantan yang video pertama. Jadi saya tegasin lagi, saya jelasin lagi secara secara detail tentang masalah pakan sama mandi. Nah, awal proses itu kan memang jantan sama jantan, ya kan? Itu saya itu waktu jantan sama jantan itu tuh saya mandiinnya itu kan malam. Nah, kita kan ini masih cari, kita masih cari. Kalian juga sama seperti saya nanti. Kalian nyari waktu dia dimandiin malam, saya mandiin malam ini posisinya burung itu ngeriwik. Nah, waktu saya mandiin malam, waktu jantan sama jantan ya, pakannya itu saya kasih kencang sama timun. Jadi patokan saya itu cuma dua. Pakan kencang lawannya EF-nya timun. Pakan polos EF-nya itu lawannya itu cuman jagung. Cuma dua itu aja kuncinya. Saya ulangi lagi, pakan kencang EF-nya itu timun. Pakan polos EF-nya itu jagung. Itu dari saya main betina sampai saya main jantan itu tetap saya konsistenin dengan rumusnya itu. Beda sama yang udah untulan di betina, kita lari ke betina. Kalau udah untulan dia pakan kencang, saya kasih EF-nya kangkung ya kan, yang udah saya jelasin sebelumnya. Nah, ini kan kita main jantan nih. Jadi saya larinya ke timun. Karena kalau kangkung jantan itu bisa tidur. Nah, kenapa makanya teori tidur itu karena banyak main jantan yang jelasin memang main kangkung itu tidur. Makanya kalau saya itu larinya ke timun, pakan kencang timun larinya supaya badan dia itu nggak panas. Nah, jadi dia bisa diseimbangi dengan timun. Timun itu kan dingin. Nah, dan bisa mengurangi emosi dia. Nah, itu yang poin satu. Nah, jadi saya cari itu mandinya itu waktu jantan mandi malam burung itu ngeriwik. Jadi saya ubah. Kalau seandainya kalian jangan dimandiin malam di petal, ini burung udah enak ya dicabut bunyi ya. Mandi malam burung itu ngeriwik, berarti di stop. Kita hindari yang ngeriwik. Nah, jadi berarti saya mandiin pagi, ya kan? Itu masih jantan sama jantan. Saya mandiin pagi, pakan tetap sama. Pakan itu nggak saya ubah, pakan kencang itu nggak saya ubah sampai burung itu konslet. Nah, bawa gantangan ya tetap pakan kencang. Kalau udah konslet, saya dropin langsung, nggak perlahan saya dropinnya, langsung putih polos. Nah, udah saya mandi pagi, jemurnya bentar, udah setengah kering, angin-anginkan sama untulannya, pakan mandinya sama untulannya. Kan udah kalian lihat di video awal dia pertama, kan udah kelihatan itu waktu saya mandi jemur kan udah saya videoin sih. Nah, angin-anginkan, udah kering total, cabut jantannya, jantan untulannya, petal bunyi. Nah, itu kan saya ulangi terus, cuma kan nggak ada perubahan, dobelannya nggak kuat. Saya ubahlah ke untulan betinanya tapi kan muda, itu tetap saya kasih pakan kencang sama timun ya kan masih. Nah, saat dia birahinya dia drop, ini kan udah lari, udah beda nih. Bedanya apa? Bedanya dia itu udah ada lawannya, jenis kelamin betina. Jadi dia birahinya drop, dia ngeriwik ya. Jadi saya tambahin jagung biar tambah kencang. Jadi seimbangin loh. Maksud saya itu seimbangin. Memang rumus kita itu pakan kencang timun,
Tapi kalau di jantan saat pakan kencang, timun, dia udah berlawanan jenis, EF-nya yang kita ubah. Kita naikin sedikit di EF-nya, bukan pakannya yang kita tinggiin lagi. Bukan, pakannya udah tetap, udah rumus kalian itu, pakan kalian itulah. Jadi EF-nya aja yang kita tinggiin dengan jagung. Nah, udah saya kasih jagung, burung itu enak, dicabut enak. Dicabut terus, saya telatenin terus, memang nggak ada perubahan, ya kan? Nggak ada perubahan, tetap enak seperti kita di untul jantan. Kuncinya kan dulu gacor dulu, kuncinya. Kalau burung itu gacor nggak ngeriwik, itu enak, itu udah pas itu. Tinggal ditelatenin, tinggal ngubah haluan aja perlahan-lahan. Ngubahnya seperti apa? Dia nggak ada perubahan di ternak dulu. Nah, makanya saya ikutin proses singkat aja nih. Nanti kan bisa kalian lihat sebelumnya. Ternak dulu, ternak pertama macet single lagi, single paling segacornya lah, nggak tahu itu mau 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, itu tergantung. Single lagi udah gacor, satuin lagi, cabut petal lagi, cabut petal sampai betinanya jangan diubah-ubah, tetap di kandang kotak. Cabut petal, nanti betinanya udah bendol, stop cabutnya. Stop biar dia ngeluar konsentrasi telur, betinanya bisa konsentrasi, buang telur kedua, dia mulai ngeriwik kan, dicabut ngeriwik, cabut ngeriwik, nggak lama di situ saya telorin ketiga. Telorin ketiga seperti apa? Nggak usah dicabut-cabut pas mau telorin ketiga. Nah, itu belum saya jelasin, saya lompatin itu. Jadi mau telur ketiga itu udah nggak saya cabut, saya sampaikan. Itu kan lama itu. Ada kan telur ketiga itu lama. Saya videoin yang bulan ini sama bulan yang baru habis buang telur ketiga tuh lama. Ada di postingan itu, ada nyata. Bukan saya boleh buat burung itu nggak dari nol, enggak. Itu ada nyata itu. Makanya saya buktiin itu, saya buat dokumentasi di album dia yang Sabianto. Nah, di teloran ketiga itu udah mulai ngeriwik, dia waktu ngangkrem betinanya, dia mulai ngeriwik, saya cabut enak, udah. Nah, di situ udah cabut pisah. Cabutnya makanya agak lama jedanya. Biar apa? Semakin dia bisa cabut itu jedanya bisa sejam itu bisa 5 kali narik. Kita biarin aja, besok sejam lagi. Nah, nanti kalau udah ada perkembangan, kita hitung sejam itu udah bisa 20 kali narik, 15 kali narik, naikin jeda waktunya. 3 jam, langsung lompatnya 3 jam, nggak usah 2 jam, biar cepet loh maksud saya. 3 jam, habis itu naikin lagi, udah kuat dobelannya 3 jam, naikin lagi 5 jam, sampai seterusnya. Udah mulai ngunci, baru kita perlahannya apa? Ngeredam. Nah, kita kuatin gacornya itu, udah ngunci kita redam. Redamnya seperti apa? Jangan lama-lama, kita balik lagi, kita putar lagi, jangan lama-lama di petal biar staminanya terjaga. Udah mulai dia bocor sama untulannya, gimana cara? Kita petal sejam, nanti satuin lagi. Itu kan dia mulai jeda dia bocor itu kan maksudnya udah disatuin kan agak lama tuh, bunyi lagi, nanti dia bunyi lagi sama untulannya. Nanti kalau misalnya udah solusi, udah bocor nah, solusinya ditaruhlah di tempat gelap burung itu, jangan di kerodong, di tempat memang gelap, mau siang juga nggak ada cahaya matahari. Itulah solusinya buat burung itu. Kalau saya itu jadi seperti Sabianto tuh, yaitu karena burung itu udah dikirim ke Padang, Sumatera Barat, ke pemiliknya. Jadi kalau masih sama saya, saat burung itu udah memang kelewat bocor, udah bocor banget, itu udah saya tutup semua, cahaya itu udah nggak ada. Tapi dia tetap nggak saya kerodong, karena sekerodong itu bisa mancing. Enggak, di kandang kotak, tetap. Itu pokoknya hariannya tetap di kandang kotak. Burung udah konsen itu tetap hariannya, karena proses saya sih, karena proses dasarnya saya tahu dia memang dasarnya konsen di kandang kotak. Itu saya kandang kotak, beda sama pasai. Pasai ini saya gambarannya gimana ya? Saya buta nih, dengan settingan dia saya buta, cuma saya cari sendiri dengan otodidak. Jadi waktu saya lihat burung ini di kandang kotak settingannya, saya nggak percaya. Karena apa? Maaf yang punya pertama, maaf. Karena apa? Karena waktu dicabut di kandang kotak ini kayak nggak pernah dipegang jantannya, tapi betinanya mapan.
dipegang langsung turun, langsung seperti biasa lah. Nah, berarti kalau betinanya mapan, jantannya nggak mapan, berarti dia memang settingannya awalnya di kandang bulat, bukan di kandang kotak. Nah, jadi kalau mau saat betinanya ini nanti kelihatan, betinanya pengen nelor itu kelihatan. Kelihatannya dari mana? Nah, kelihatannya dari dia semakin kuat ngawin. Nanti kalau dia semakin kuat ngawin, nanti kan bisa kepantau sih. Mungkin kalian nggak kepantau, paling joki yang mantau. Saat betinanya udah kuat ngawin, itu udah bisa kita masukin kandang kotak lagi. Cuman nggak selamanya dia di kandang kotak. Nah, cuma itulah penjelasan saya masalah ini. Kita balik lagi biar nggak di skip, mana tahu langsung lompat. Masalah makan kencang sama mandi itu, saya kuncinya selama belum konslet burung itu dipakan kencang. Nah, nanti masalah EF, timun sama jagung itu kalian yang tahu. Taunya apa? Kalau seandainya dikasih timun dia udah untulan berlawan jenis dia ngeriwik, itu dinaikinnya dengan jagung. Nah, kalau masalah apalagi yang kita lihat di komenan itu masalah mandi, udah mandi kan? Mandi selama dia berproses itu kalau udah konslet, nah ini udah mulai ngubah masalah mandinya. Kalau udah konslet itu saya mandiin malam burung itu. Nah, pokoknya kalau kuncinya udah konslet burung itu saya mandiin malam. Jojon contohnya, Jojon nggak pernah dimandiin, hilang konsletnya. Saya mandiin malam dia udah mulai muncul konsletnya. Nah, karena apa? Birahi sama emosinya itu kalau dia burung udah gacor, suhu badannya panas, kalau kita nggak netrali dengan mandi malam, itu bisa apa namanya, emosinya makin naik, keluarlah ngohek faktornya, keluar lagi, muncul lagi. Nah, nanti kalau masalah materi jojon, rehab jojon tuh ada lagi materinya, itu nanti di materi selanjutnya. Karena kan kita nih posisinya masih belum sukses ngawat jojon, dia udah on di lapangan tapi di gantangan belum mau. Nah, jadi saya belum berani untuk jelasinnya. Tapi kalau masalah pasai ini saya udah dapet perkembangannya ada, jadi makanya kadang-kadang bilang ganti untulan saya belum berani. Karena posisinya kita kuncinya burung ini konslet ini kan di untulannya. Untulan saat dia jantannya trouble berarti untulannya bermasalah. Jadi kita harus fokus ke untulannya. Kenapa benar kata teori-teori senior-senior itu, kan kalian udah nonton sih beribu video. Kalau saya patokan itu sama Mbak Sigit WMP lah. Jadi kan kalau misalnya apa masalah trouble begitu kan, yang dirawat itu memang untulannya, bukannya jantannya. Karena apa? Birahi sama emosinya ngikut untulannya yang nyeting sendiri, bukan kita yang nyeting birahi sama emosi, untulannya. Cuma itu yang bisa saya jelasin buat kawan-kawan yang nanya-nanya di komen. Gak apa-apa nanya lagi, nggak apa-apa. Kalau kurang jelas nggak apa-apa nanya lagi, nanti kita jelasin di materi selanjutnya. Karena jantan ini apa namanya, permasalahan itu masih banyak tetap. Cuma kalau kalian bimbang dari betina ya? Hah? Lebih kompleks ya malah. Lebih kompleks. Sebenarnya sama aja bang, betina sama jantan tuh sama aja. Ya, tinggal kan teori betina sama jantan itu teorinya hampir sama kalau saya pelajari. Jadi nggak ada berubahnya. Cuman dia masalah kalau si jantan ini kan birahi sama emosinya itu memang apa namanya, kita maini dengan pakan dan EF gitu aja. Nah, itu yang bisa saya jelasin buat kawan-kawan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh nanya lagi. Yang penting saya kasih apa yang ada, nggak ada yang saya tutup-tutupin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Kicau Mania Nusantara.